Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Putri, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Jayus dengan mereview sebuah majalah Tempo yang bertema saatnya blak-blakan. Pada kasus korupsi daging berjanggut, kasus daging impor ini kembali mencuat ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan Selasa malam 29 Januari 2013 di Hotel Le Méridien. Operasi ini menyeret Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang hingga saat ini masih diperiksa oleh KPK pada hari Kamis 31 Januari 2013. KPK telah menetapkan tersangka Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dari PT Indoguna Utama serta Ahmad Fatona yang merupakan staf khusus Lutfi Hasan Ishak selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Suap daging impor merupakan kasus yang lama yang seolah tak akan terurai sampai sekarang. Majalah Tempo pernah mengungkap soal daging ini dalam 2 kali laporan utama 2 tahun yang lalu, yaitu impor renyah daging berjanggut dan Partai Putih di pusaran impor daging. Ratusan kontainer berisi daging impor yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Maret 2011. Lika-liku daging bermula ada 2.750 ton daging impor bermasalah. Maraknya daging di Priuk itu berpangkal dari kisruh kuota daging impor yang mencuat sejak pertengahan Januari 2011. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importer Daging Indonesia, Thomas Sembiring, sengkarut terjadi karena masa berlaku izin impor yang pendek, yakni menjelang tutup tahun pada 15 Desember 2010. Direktur Jenderal Peternakan saat itu dijabat menerbitkan surat persetujuan pemasukan daging sapi sebanyak 15.000 ton. Surat izin tersebut kadaluarsa pada 31 Desember 2010. Surat izin yang berlaku cuma 15 hari itu jelas tidak masuk akal. Perjalanan barang dari Australia misalnya membutuhkan waktu 3 hingga 5 pekan. Para importer nekat mengajukan permohonan karena biasanya Direktorat Jenderal Peternakan bersedia memperpanjang masa berlaku izin. Rupanya kebiasaan lama ini tak berlaku lagi. Prabowo, Direktur Jenderal Peternakan yang baru, ogah memperpanjang tenggat. Saat daging-daging beku itu tiba di Tanjung Priok pertengahan Januari lalu, Badan Karantina tak memberi lampu hijau pengeluaran barang. Alasannya, surat persetujuan pemasukan sudah kadaluarsa. Pengusaha semakin meradang gara-gara pemerintah juga mengerem mendadak volume impor daging menjadi hanya 5.000 ton. Padahal realisasi impor tahun lalu mencapai 120.000 ton. Semester pertama tahun ini volume impor daging diputuskan 25.000 ton saja. Celakanya importer-importer besar mendapatkan jatah jauh di bawah harapan. PT Indoguna Utama misalnya mengajukan permohonan izin impor 7.280 ton, tapi hanya kebagian 1.160 ton. Tahun lalu Indoguna mengimpor lebih dari 14.000 ton. Pemain besar lain, PT Asindo, hanya kecipratan 1.777 ton dari 2.390 ton yang diajukan. Importer lantas curiga dan menilai pembagian kuota ini sangat tidak adil. Yang kedua itu ada mega korupsi simulator kemudi. Inspektur Jenderal Joko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu terlibat kasus mega korupsi penggadaan simulator kemudi yang merugikan negara sekitar 121 miliar. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Semula pada tahun 2010, proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan milik Budi Suntaso. Budi yang dipanggil Endoro oleh Joko lalu menyerahkan pengerjaan simulator kepada Sukoco S. Bambang, pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia. Awalnya pengongsian Budi Sukoco berlangsung mulus. Pada tahun 2011, Sukoco kembali ketiban rezeki nomplok menggarap proyek senilai 158,6 miliar. Uang proyek pun menciprat kemana-mana, terutama ke petinggi Korps Lalu Lintas. Proyek belum rampung, kerjasama Budi sama Sukoco berjalan. Budi melaporkan Sukoco ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Sukoco berang ia menyebarkan dokumen penggadaan juga bukti suap ke sejumlah pihak. Lewat perantara, Sukoco juga mengirim dokumen serupa ke Tempo. Setelah melakukan penelusuran panjang, Tempo menurunkan 3 laporan utama menyikap perkara ini.
Inspektur Jenderal Joko Susilo dan wakilnya Brigadir Jenderal Didik Purnomo akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Namun selama pengurusan perkara ini, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri semakin panas dingin. Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang memimpin penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas, terjepit di tengah gesekan kedua lembaga ini. Kemudian ada Villa Jenderal di balik banjirnya Jakarta. Jakarta yang dihembang banjir besar pada tahun 2007, 1,5 juta penduduk mengungsi dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 10.000 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai pengirim bah dari Bogor. Wartawan Tempo tergelitik menelusuri sumber banjir. Rupanya kawasan puncak di Bogor sudah tak terkondisikan sehingga air hujan tak lagi bisa diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung yang dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik penjabat jenderal dan pengusaha ibu kota. Berbekal data ratusan halaman dokumen kepemilikan villa, tim investigasi harus menyamar menghadapi preman yang menjaga villa, bahkan naik gantelo untuk membuktikan keberadaan rumah-rumah mewah itu di hulu mata air. Yang hasilnya liputan ini terbit pada edisi 21-27 Mei 2007 dengan judul Villa Liar Petinggi Jakarta. Liputan ini menghebohkan karena sejumlah nama terkenal negeri ini memiliki villa yang diduga membuat Ciliwung luber banjir. Dan sebetulnya investigasi ini berlanjut. Liputan 5 tahun sebelumnya, Tempo bahkan memastikan Gubernur Jakarta Jenderal Sutioso punya villa di Bukit Citaming, pusat mata air di Kabupaten Bogor yang menjadi hulu Ciliwung dan sungai-sungai lain Jakarta. Sutioso yang kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara lalu merobohkan sendiri villanya itu. Dan yang terakhir itu ada penjara khusus yang terbongkar. Berbekal secuil informasi awal, investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artalita Suryani alias Ayin di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur pada akhir 2009. Reporter menyamar masuk ke penjara, mengumpulkan satu persatu informasi, juga menggunakan kamera perekam dengan bantuan informan. Hasilnya liputan selama sekitar 2 bulan itu terbit pada edisi 11-17 Januari 2010 dengan judul Cara Asik Menikmati Penjara. Temuan ini menjadi panduan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak. Sehari sebelum majalah beredar di pasar, inspeksi tim berbentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mempergoti Ayin sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus untuk terpidana lain yang terjadi di penjara. Investigasi ini menjadi acuan pemerintah untuk membenahi sistem lembaga permasyarakatan. Setidaknya begitu yang dia klaim pemerintah pada saat itu. Terima kasih. Sekian review majalah Tempo yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.